memperingati kemarin ulang tahun teater, kita di sini akan ada talk show tentang teater tubuh dan kita ada pemateri Dari mana nih? dari mana coba? Dari mana sih? Di sini kita udah pemateri yang sangat keren, yang sangat luar biasa teman-teman. Kita ada langsung dipanggil ada Ahmad Yusuf Pratama SSN. Yang biasa dipanggil Aucup ya. Oke. Nah, beliau ini dari lulusan ISI Jogja teman-teman. Jadi Aucup gimana Aucup? Apa kabar? Standar aja. Standar ya. Oke, apa nih? Perkenalan ya? Boleh, biar lebih kenal. Nama saya Ahmad Yusuf Pratama. Kalau mau dipakai gelar Ahmad Yusuf Pratama SSN. Biasa aja sih sebenarnya, santai. Bisa dipanggil ya Aucup, tapi kalau orang yang lebih tua biasa panggil Kang. Kadang juga dipanggil Om, ya bebas aja lah. Om ya siapa? Aucup. Jadi mayor saya di teater sebenarnya di penata panggung. Tapi kebetulan saya juga menggeluti bidang ketubuhan di teater. Itu aja Pak, apa lagi? Nah, Aucup lulusan ISI Jogja tahun berapa? Aku tahun 2023. 23, wah, berapa kali? 3. Itu masih 2000. Masih baru lagi. Masih 3 tahun berarti. Keren banget. Keren. Aucup kita ada talk show gitu, karena kemarin hari teater ya, jadi Mas Seni mau ada talk show, tapi kita lebih tertuju ke teater tubuh. Iya. Biasanya ya anak-anak Simas Seni itu ada dekatnya hari teater tuh kita always garapan terus. Tapi sekarang kayak coba deh kita lebih ke teori dan ilmuannya gitu. Betul. Just bukan cuma selebrasi aja. Karena tiap tahun seperti itu lah. Teater, kita teateran bro, teateran drama biasa memang kita bukan. Tapi sekarang kita coba kayak kayaknya seru deh talk show tentang teater gitu, kalau itu teater gitu. Gimana sih Mas ini bisa kenal teater tubuh tuh pas kapan? Karena kan yang pertama dibilang adalah checkpointnya adalah Realis. kita pun diajarinnya untuk checkpoint teater itu adalah realis ya. Dan gue sepakat kalau misalnya checkpoint di teater itu adalah realis. Nah, Mas ini kenal di teater tubuh nih tahun berapa dan gimana sih cara mengenalkan gitu tuh? Bukan mengenal, dia kenalan nih sama teater tubuh. Sampai benar-benar paham teater tubuh gitu tuh. Itu saya ketemu di semester 1 dan itu lingkupnya kalau tadi kan di mana? Iya. Kalau yang pola-pola tadi itu terjadi di mana? Ini sih itu saya pertama kali kenal teater tubuh itu di semester 1 atau 2 ya lupa. Pokoknya semester awal. Jadi ada kelas mata kuliah namanya Body Talk. Body Talk nama kelasnya. Artinya apa? Kalau Tubuh berbicara. kalau sekarang kayaknya udah ganti jadi teknik perang atau apa ya? Deep talk. Kalau dulu namanya Bukan dong, bukan. Bukan tubuh yang kita kan begini. Begini. jadi itu tuh salah satu mata kuliah praktek yang ada ujiannya. Nah, saya ketemu teater tubuh itu pertama di sana. Saya nyari akhirnya ini agak sulit ya, karena nanti kalian akan mengimplementasikan juga kan teater tubuh ini. Kalau saya jelaskan secara teori, ya agak panjang. Jujur itu agak panjang banget dan agak mumet. Tapi kalau saya bisa kontekstualkan dan sederhanakan supaya singkat, sepaham saya di kelas waktu itu adalah teater tubuh itu perihal yang di Body Talk itu perihal bagaimana kita memunculkan atau kita menciptakan pada akhirnya menyusun. Jadi landasan awalnya adalah memunculkan. Karena biasanya yang sepaham saya semua teater tubuh itu munculnya dari empiris tubuh, memori tubuh, karena tubuh juga punya memori. Itu yang dijelaskan di kelas. Tubuh punya memori, tubuh punya autentifikasi gerak, tubuh punya refleksitasnya sendiri, tubuh punya ritmenya sendiri, dan itu dipicu untuk muncul. Barulah nanti ketika dia mau dikemas sebagai body talk, waktu itu kita sebutnya, dan mungkin sekarang kelanjutannya adalah teater tubuh yang lebih mendalamnya, itu setelah kita susun itu jadi sebuah perform, jadi sebuah pertunjukan. Itu. Jadi awalnya kalau tadi pertanyaannya bagaimana sih?
dimunculkan empiris yang ada di sini. Pola latihannya banyak. Kalau kita mau memperbaharui memori tubuh, otomatis perbanyak gerakan. Bisa jadi di ritme, bisa jadi di pola nafas. Sangat banyak pola latihan di teater tubuh itu. Sepaham saya juga tentang teater tubuh yang kebanyakan digelutin di Banten. Pada akhirnya saya pelajari juga ya setelah saya pulang, setelah kalian tunjuk saya untuk jadi pemateri, akhirnya saya cari referensi tentang teater tubuh di Banten, perihal pedagogi tubuhnya Pak Nanda Naradia. Nah, bagaimana dia mengimplementasikan gerakan tubuh itu sebagai gerakan yang terus-menerus internalisasi apa yang bahasanya. Jadi diperdalam, dilakukan terus sampai itu menjadi gerakan yang otentik. Jadi dia menolak tubuh yang domestik untuk memunculkan tubuh yang otentik. Tubuh yang domestik itu yang seperti apa? Misalkan sederhananya, kita berangkat kerja, itu tubuh domestik, tubuh yang sudah menjadi perangkat sosial. Gitu. Kalau tubuh yang otentik itu tubuh-tubuh yang lebih lampau lagi. Jadi ditarik lagi untuk bagaimana kalau ditunjukkan Pak Nanda Naradia biasanya. Ini nggak apa-apa ya, ini menurut saya aja, ini menurut asumsi saya aja tentang beberapa pertunjukannya yang akhirnya saya lihat di YouTube dan obrolan-obrolan dengan beberapa seniman-seniman lama di Banten tentang Pak Nanda Naradia yang berbicara tentang bagaimana tubuh itu tidak lagi bisa kata itu tidak lagi bisa dimaknai, diterjemahkan sebagai sesuatu hal yang punya definitif secara konstan, yang akhirnya tubuh itu yang menjadi sebuah tanda, sign biasanya kalau kita sebutnya. Jadi tafsir itu dialihkan ke tubuh. Ini melampau jauh ya. Kalau tadi pertanyaan adalah bagaimana itu, pertama munculkan. Bagaimana cara memunculkannya? Pola latihan. Pola latihannya biasanya kalau saya diterapinnya ada 3: pengaturan ritme, pengaturan nafas, sama pengaturan memori. Ritme itu biasanya kita pakai di dasar-dasar gerak tari. Bagaimana tubuh itu punya estetikanya sendiri. Jadi ritmenya diatur, punya pola, gerak lambat, gerak cepat, terus dilakukan intens sampai tubuhnya punya ritme. Kalau di pernapasan biasanya di teater ada 3, ada yang diafragma, ada yang leher, dan ada yang perut. Tapi kalau khusus yang di tubuh, biasanya kalau yang saya gunakan itu di perut, pernapasan perut. Itu bisa dilakukan juga. Terus yang ketiga, yang memori itu biasanya menggali banyak gerakan, apapun itu. Biasanya metodenya saya sebut itu feel free. Jadi saya setel musik random aja dan tubuh itu bergerak sesuai keinginannya itu, tidak dengan instruksi otak. Jadi biarkan tubuh itu merekam apa gerakannya. Yang pada akhirnya nanti ketika gerakan itu muncul, barulah di sana peran penyusunan. Setelah gerakan itu muncul, penyusunan direksi itu dimasukkan dan disusun menjadi pola-pola ketubuhan. Barulah di sana teater tubuh itu muncul. Jadi Awucum ini untuk mengenalkan Awucum pertama kali di semester 1 berarti untuk masalah teori tadi ini gitu ya. Tapi kan di sini pun ada ya Bang ya, untuk masalah teknik dasar apa kan, olah tubuh yang pertama. Pasti kan itu olah tubuh juga ya. Pasti lebih ada bedanya nggak sih olah tubuh teater yang realis dengan olah tubuh teater tubuh gitu tuh? Itu yang menjadi apa sih bedanya gitu tuh? Ini pertanyaan menarik dan ini juga sering saya temukan di pola-pola latihan beberapa latihan nih di beberapa tempat. Kebanyakan orang berpikir olah tubuh di teater spesifik yang belum ke tubuh ya, belum ke teater tubuh. Pola latihan di teater sendiri itu menurut saya banyak yang kurang tepat. Karena kalau bagi saya latihan teater itu bukan perihal bagaimana mengolah otot dan bagaimana mengolah tubuh kalian supaya bugar, bukan. Tapi bagaimana teks itu sendiri yang tadi saya bilang. Misalkan naskah ini, di naskah berbicara tentang si Mantontan duduk. Pola latihan yang harus dilakukan adalah duduk. Terus lakukan duduk. Cari bagaimana bentuk duduk sampai semirip mungkin dengan selera keinginan sutradara dan apa yang diinginkan oleh teks secara karakter.
Jadi kalau yang pemanasan 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu stretching aja untuk tubuh kalian ketika digerakkan menggerakkan hal baru itu tidak terjadi apa namanya kram, crash gitu, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi pola-pola latihan yang benar di teater kalau bagi saya sendiri adalah menuntut apa yang diinginkan sama si naskah. Kalau naskahnya pengen dia jadi seorang pemulung dan bisa nada dengan dorong gerobak, ya latihannya harus dorong gerobak terus sampai menemukan titik di mana terlihat dia sudah melakukan itu berkali-kali. Begitu. Misalkan jadi anak kecil, ya dia harus terus jadi anak kecil. Gini deh, logika sederhana. Kalau kalian melakukan latihan tubuh di teater dengan pola latihan olahraga yang diterapkan di jaskes, misalkan di olahraga gitu. Karena beda juga ya penyebutannya. Kalau di kesehatan itu nyebutnya olahraga. Kalau di teater sendiri nyebutnya bukan olahraga. Jadi bukan lebih ke raganya yang dilatih, bukan otot, tapi lebih ke memori tubuh anak kecil, tubuh orang tua. Apakah kalau kita stretching terus ngangkat beban gitu, latihan terus kita jadi berotot, di naskahnya dia jadi orang tua umur 60 tahun, kan itu nggak make sense. Kayak misal kemarin saya baru sih beberapa 1 tahun kemarin saya main pesan tentang Regan. Bahkan ini lebih sulit karena referensinya nggak ada. Dia seorang adipati, seorang raja. Adipati itu raja, bupati di Bangka, berumur 70 tahun lebih dan dia sudah meninggal. Akhirnya referensi tubuh yang harus saya cari itu nggak ada tuh di YouTube. Saya cuma bisa ngeliat fotonya dia yang diam. Nah, barulah di sana kecerdasan aktor yang dibilang bagaimana imajinasi itu jadi bagus si aktor menciptakan gerakan itu sendiri. Referensinya dari mana? Akhirnya dicari dari latar belakang si tokoh. Dan biasanya di Nokan mungkin kalian bisa juga temukan ini di kelas ya. Kita mencari 3 dimensi tokoh biasanya. Pertama psikologi sama fisiologi. Jadi kalau fisiologi bentuk tubuhnya. Kalau dia bungkuk umur 70 tahun, akhirnya waktu itu saya cari orang yang umur 70 tahun itu bentuk tubuhnya seperti apa. Setelah itu saya cari orang yang umur 70 tahun dan dia seorang pemimpin. Dari sana saya rekam, saya lakukan terus menerus sampai itu jadi gerakan saya untuk nanti tokoh saya di panggung. Setelah itu saya cari psikologinya, bagaimana cara dia berpikir. Saya baca story tentang dia, sejarah tentang dia. Itu nih. Oh ya boleh. Dulu. Ini yang bertanya adalah mahasiswa akut ya, yang sering aksi-aksi. Ya, katanya ketika aksi demonstrasi, bagaimana peran aktor dalam mengembangkan bahasa tubuh agar poin dari aksi atau isu dan grand isu dari aksi tersebut itu tersampaikan seperti itu. Jadi konteks pertunjukannya dia performing art atau teater tubuh nih di demonya. Ayo, terus tuh. Ayo. Soalnya jenis teater tubuh itu sendiri banyak ya teman-teman ya. Maksudnya setelah zaman ini terus berkembang, setelah kita paham bahwa kesenian itu dinamis, dia selalu bergerak ke arah yang selalu baru. Penamaan-penamaan baru itu selalu muncul. Jadi jenisnya banyak. Bahkan mungkin yang performativitas yang di demo itu belum aja ada namanya. Karena itu kan live, itu bisa disebut juga teater tubuh kontemporer karena terjadinya ketika itu. Atau mungkin bisa jadi juga dia latihkan. Tapi kalau dia latihkan itu nggak konten lagi. Tapi kalau muncul ketika itu aja itu jadinya konten. Tapi dia kan berangkatnya dari satu isu. Apa yang diperjuangkan di demo itu pasti sudah diutarakan pada saat demonstrasi. Terlepas dari mungkin, ini pemahaman gue aja, terlepas dia dimunculkan di wilayah di lingkup demonstrasi, itu jadi daya tarik saja untuk bagaimana sebegitunya perasaan yang dirasakan oleh demonstran. Jadi itu lebih ke bentuk ungkapan lain demonstran aja sih, ke bagaimana hal yang diperjuangkan ketika demo. Itu jawabannya. Siapa? Mas Nabil ya?
Ketahuan. Nah, apa bedanya teater tubuh sama performance art? Oh, nah. Kalau teater tubuh itu lahirnya dari teater. Kalau performance art itu dia lahirnya bukan dari teater. Dia lahirnya dari seni rupa. Jadi performance art yang kita sering lihat tuh orang buru-buru di jalan, buru-buru badannya pakai lumpur atau pakai apa, atau mereka nyebutnya itu performance art. Itu tuh bukan milik teater atau bahkan bukan milik tari, tapi dia punya orang seni rupa. Sejarahnya begini, sepaham saya, singkatnya adalah dulu orang-orang seni rupa itu melukis di kanvas, dan mereka merasa kanvas itu tidak cukup untuk mewadahi imajinasinya dia, mewadahi apa yang ingin disampaikan oleh benang media. Akhirnya medianya bergeser ke tubuhnya sendiri. Alih media yang tadinya di kanvas akhirnya ke tubuh. Akhirnya disebutlah itu performance art. Itu bedanya. Jadi kalau teater tubuh itu berasal biasanya tadi dari empiris tubuh. Jadi bagaimana tubuh itu mencoba merasakan apa yang dirasakan orang dan diimplementasikan lewat tubuhnya sendiri, atau mencoba menggali empiris pengalaman tubuh dia sendiri yang di masa lampau, atau terkaan dia di imajinasi dia di masa depannya dia, atau bahkan dari interpretasi dari gerakan daun, gerakan kerbau, gerakan hewan, dan disusun. Oke, iklan sebentar. Disusun oleh seorang penggarap atau bahkan oleh si pelakunya sendiri. Itu bisa juga terjadi sih. Di zaman sekarang udah banyak banget. Dia bisa record, dia bisa lihat gerakan tubuhnya, dia bisa latihan di depan cermin. Itu bisa sangat tanpa penggarap dulu. Jadi itu bedanya. Kalau teater tubuh itu lahirnya di teater, di seni pertunjukan. Tapi kalau performance art itu dia lahirnya di seni rupa. Itu saya bisa bilang begitu. Dan itu valid ya. Tapi aku tuh mungkin sebagai orang yang di luar orang teater ya, aku cuma bukan teater, aku kurang paham juga. Nah, kayak tadi performance art, ada pantomim, kontemporer, teater tubuh. Nah, apakah semua itu kan kalau sebagai orang awam kan melihat pertunjukannya itu pertunjukan yang dilakukan oleh tubuh gitu. Tapi itu termasuk ke dalam teater tubuh atau bukan? Walaupun sebenarnya berbeda kan? Nah, itu sebenarnya tuh masuk nggak sih ke dalam teater tubuh? Tapi siapa yang bilang Lotowski atau siapa yang bilang? Bahkan ketika kamu berjalan saja lewat di atas panggung dan ada audiens, itu sudah bisa disebut sebuah pertunjukan teater. Karena arti teater sendiri itu apa? Teater sendiri itu yang berarti kan ada yang bilang tuh kalau bisa di buku Grotowski dibilang itu adalah panggung sebenarnya pada hasilnya, tapi yang dimana ada isinya pada akhirnya di dalam buku itu tersebut yang tidak sedikit baca gitu mas. Bener nggak mas? Dan aku kurang paham Grotowski juga ya, karena aliranku sampai kayak absurditas, tapi bisa jadi seperti itu. Jadi sederhananya aku cuma pengen bilang bahwa segala apapun yang disajikan di atas panggung itu ada kemungkinan bisa kita sebut teater tubuh. Tapi kalau di sisi pemahaman tentang realisme, padahal kita sebut itu realitas, kausalnya jelas, dan akibatnya jelas. Kalau di sisi dengan absurditas, dengan segala kerumitannya, pengulangan, repetisi, monotonitas di atas panggung, segala hal yang chaos lah di atas panggung bisa disebut teater realitas. Kalau udah disisipi sama sebutisme. Tapi kalau hanya sekedar teater tubuh, bahkan dia berjalan di atas panggung pun, berjalan saja atau bernafas saja, asalkan dia bergerak di atas panggung, itu bisa disebut teater tubuh. Atau bahkan lebih ekstrimnya, teater boneka itu bisa disebut teater tubuh sebenarnya, karena dia tanpa teks biasanya. Karena yang bergerak di sana kan boneka ya. Dan kita sebenarnya nggak bisa lihat tubuh si yang menggerakkan si bonekanya, tapi ada gerakan yang memunculkan impresi atau tafsir di fenomena. Jadi banyak.
banyak jenis teater itu. Kalau pertanyaannya adalah yang kamu bilang itu adalah teater tubuh atau bukan, aku bisa bilang bahwa bahkan ketika kamu berjalan di Jepang itu bisa jadi teater tubuh. Asalkan dia membuat sesuatu, karena pasti berbicara. Ini biasanya saya terapkan ketika saya melakukan pelatihan tentang tata artis. Bagaimana cara kita memahami bahwa komposisi dan panggung tanpa aktor itu bisa berbicara. Contoh sederhana, kita kosongkan, kita maknai atau kita bisa sebut sebagai apa? Meja. Ya, kita kasih predikat, kita kasih kata kerjanya, Meja belajar. meja kosong. Meja kosong. Kita sebut ini meja kosong. Ini terisi apa yang muncul? Boleh? Apa aja? Nih, kamu lihat ke sini, jangan ke aku. Lihat ke sini. Jangan ke ibu, jangan ke Lisa, ayah. Lihat ke sini nih. Ini dilihat aja. Dia kosong. Apa yang kamu rasakan ketika melihat meja kosong? Rapi. Lagi. Bakal diisi. Ini bukan tebak-tebakan ya. Kamu harus benar-benar ngelihat ini dan ngerasain itu. Dan coba temukan satu kata yang menginterpretasikan kekosongan ini. Kopi aja. Data. Banyak tafsir ya kan. Dari kekosongan ini. Kalau meja ini dibuat misalnya, itu dia berbicara juga. Nggak ada mejanya itu berbicara juga. Kalau kita tambahin lagi, kita balikin lagi. Ayo banyak kopi. Kita balik lagi ya. Selamat datang. Rasanya berbeda nggak ketika dia ada bendanya sama nggak ada bendanya? Beda. Jangan cuma karena saya mencoba mempraktekkan terus kayak beda-beda gitu. Beneran dirasain ada bedanya nggak? Ada. Apa? Ada barangnya. Apa kita bisa ngelihat? Kita bisa mendefinisikan, ada kemungkinan kita bisa mendefinisikan ini adalah datar lagi. Berubah kan? Nah, ada upaya nggak untuk melakukan hal itu? Mengkosongkan meja sama mengisi meja. Nah, itu dia teater. Harus ada upaya. Tapi Mas, ada yang kita bikin, maksudnya dengan cerita realis ya. Apakah teater itu, kan teater itu terkenal dengan maksud dramaturg. Nah, dari segi dramaturg tersebut, kan teater tubuh kita kebingungan. Tadi kata Mas bilang bahwa ketika kita berjalan dulu kita bisa masuk teater. Mungkin contohnya itu biasa yang kita sebut ya, itu pun bisa karena ada audiens dan semua ada pertunjukan. Nah, kita ini sebenarnya sedang kebingungan juga, gitu. Bagaimana sih kita mengolah teater tubuh itu yang kita kan selalu bergelut dengan dramaturg, yang dimana ada struktur plotnya. Ada yang misalnya eksposisi dulu, misalnya terus di tengahnya ada klimaks dan penyelesaian dan ada apa lagi gitu tuh. Kita selalu bergelut dengan itu. Apakah teater tubuh itu harus dengan dramaturg tersebut? Apakah ya udah kan pada klimaks dan pada penyelesaian yang tubuh seperti bergerak, botol yang diperat dan dia bisa berkembang sendiri, kita mengikuti. Aku bisa jawab begini. Tergantung kebutuhannya. Sebenarnya urgensi dramaturg pada akhirnya di fase-fase sekarang digunakan itu karena ada tingkatan sih. Kalau saya biasanya membaginya jadi 3. Bagaimana teater itu dilakukan sama pemula, penggiat, sama profesional. Kalau dramaturg itu biasanya ada di tingkat profesional. Karena dia butuh kedalaman teks, dia butuh kedalaman referensi. Kalau misalnya saya ibaratkan dramaturg itu, sepaham saya yang saya pelajari di kampus, dia itu profesornya, segala macam tahu. Jadi misalkan bicara tentang naskah yang realis saja ya, biar kita bisa baca fasilitasnya. Saya ada orang lain percekcokan tentang rumah tangga, isu minta dan istrinya. Nah, itu dramaturg.
itu harus mengkaji secara keilmuan dan dia harus punya referensi yang sangat banyak. Jadi ketika sutradara ingin menginterpretasikan apa yang terjadi di atas panggung nanti, itu punya referensi dulu dari mana? Biasanya dari bacaan dan bisa juga dari seorang dramaturg. Karena dramaturg profesor segala macam tahu. Kalau orang yang pemarah, fisiologinya seperti apa? Ke dramaturg tanya. Dan dramaturg juga untuk tahu. Karena dia profesor itu. Jadi kalau untuk di teater tubuh sendiri, seberapa penting dramaturg? Penting. Kalau di tingkatan profesional. Tapi kalau di tingkatan penggiat ya biasanya kita bahkan sering kekurangan orang. Bahkan penata rias sama penata panggung jadikan satu. Bahkan di panggung satu aktor itu bisa diperankan sama satu orang bisa memerankan dua aktor karena kekurangan apa? Itu baru sekadar penggiat. Bahkan di tingkatan lebih ekstrimnya lagi pemula itu ya seadanya aja. Bahkan tidak dengan pemahaman, mencontoh saja apa yang sudah dia tonton, apa yang sudah dia dengar dilakukan, tidak tanpa pendalaman. Gitu. Jadi kalau di teater tubuh sendiri seberapa butuh seberapa butuh si dramaturg ini tergantung kebutuhan. Dia ada di level profesional kan, dia ada di level penggiat kah, atau dia ada di level pemula. Itu klasifikasi pribadi saya tentang bagaimana kita memahami teater. Karena kalau nggak begitu kita rumit. Ntar kalau kita ada di taraf penggiat, kita nggak butuh amat dramaturg gitu. Karena nggak ada profitable-nya di sana. Karena tidak ada kedalaman pesan di sana yang ingin kita sampaikan. Ya cuma sekedar just fun aja, misalkan ya. Ya, kenapa kita butuhkan dramaturg? Toh setelahnya tidak ada ruang diskusi, atau sebelumnya tidak ada ruang diskusi, atau pada saat prosesnya tidak ada ruang diskusi, kan berarti tidak dibutuhkan kedalaman itu. Karena bagi saya sendiri pribadi, teater itu sendiri bahkan pesannya bisa tidak terjadi di audiens, tapi di pelakunya sendiri. Nilai katarsisnya itu nggak melulu muncul di penonton, bahkan ada di si pelakunya. Jadi seberapa serius si pelaku teater itu melakukan sebuah adegan atau sebuah pertunjukan, itu dia bisa menemukan katarsis sendiri. Bahkan ketika dia tidak berkeinginan untuk memberikan pesan ke orang. Itu kenapa ada di studi lanjutannya beberapa teman saya tugas akhirnya itu menjadikan teater sebagai ruang terapi untuk pengobatan. Ya, ini karena sebentar lagi kita udah siap habis ya teman-teman ya. Kita ada game nih, iya, Bang ya. Ya Bang ya. Ya udah nih. Ada game nih. Tadi ada yang sampaikan ada game nih. Jadi gamenya kita tebak gerak. Ya kira-kira tadi kan udah banyak teori penjelasan nanti gitu ya. Kenapa sih? Ya kan ini kita tebak gerak ya. Kira-kira sedikit aja. Nanti kita menggerakkan, nanti audiens yang di depan menebak gerakan apa. Oh, kita tuh kalian berempat kan? Iya kita berempat. Diawali dengan Mas. Oh. Nggak boleh gerakan pantomim ya. Nggak boleh gerakan pantomim ya Mas ya. Kalau gerakan tarik gimana ya? Coba, saya mesti. Wow. Mas jangan deket mat kali Mas. Apa nih? Bisikin Salah. Habis ini kan
Timbunan tapi nggak bareng. Cukup ya. Oke, jadi Apa? Dari Bangki. Bangki. kalian boleh diskusikan dulu sampai ketemu dua kata ya. Dua kata. Tadi dua kata semua kan? Lanjut lah, lanjut. Kalian boleh diskusikan dulu, habis itu bareng-bareng sebutin apa. 1, 2, 3. Kepiting nyamar. Simpan dulu ya, simpan dulu ya. Simpan dulu ya. Apa? Kepiting nyamar. Kepiting ngomor. Kepiting ngomor. Ngomor nih apa? Oke, kita tafsir dia sebagai kepiting monyong. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Ayo, gantian itu. Udah looping ya? Udah looping. Oke, peserta selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Go. Iya. Apa? Orang resah. Kalau di wewe. Orang besar. Orang resah. Oke, simpan orang resah. Kamu ingat kata orang? Iya. Kayaknya nggak ada sih yang merasa kayak gitu ya. Yang ini, ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Kunci. Orang kepanasan ya? Oke, orang kepanasan. Oke, sekarang aku ya. 1, 2, 3. 1, Sepeda 2, listrik. 3, 4, 5. Cukup. Sekarang gimana nih? Apakah benar jawabannya? Yang bener apa Bangki? Bendera Golkar. Oke. Kita nggak butuh penjelasannya. Iya. Nggak butuh penjelasan gerakannya ya. Iya. Karena di teater tubuh gerakan itu sendiri itu udah presentasinya. Pengalaman. Jadi kalau ada penjelasannya itu udah nggak teater tubuh lagi. Itu peraga gerak. Iya, mantap nih. Tapi pada akhirnya dari satu gerakan muncul satu tafsir. Ya. Ya, mungkin kesalahannya bisa jadi di kalian yang kecakapannya kurang paham tentang partai atau segala macam, atau kalian nggak tahu konteks ceritanya tentang apa. Tuh. Atau dia yang kurang paham tentang bendera Golkar tuh, saya harus ngasih identifikasi apa sih di gerakan saya? Saya harus ngasih tanda apa sih di gerakan saya? Nomor 1 gagal ya berarti ya. Ini absen. Ayo nih, Tebak yang Jidan, berlumbing katanya. Apa tadi jawabannya? Nanti ini sensor ya. Ini kabur. Nanti ini sensor ya. Apa jawabannya? Kuda sange. tapi kudanya bener ya? Masih searah. Berarti identifikasi Iya, ya, dia terhadap satu kata yang terakhir Iya. itu kurang. Ya, kurang sange emang dia orang. Tadi udah beragain. Kurang ya. Tadi gitu ya. Jangan Itu gitu. bisa jadi. Kita cuma nggak bisa tuh. Tapi pada akhirnya dari yang kedua ini kita bisa paham. Ada kemungkinan untuk benar menafsirkan satu gerak. Karena identifikasinya jelas. Yes. Dan identifikasi jelas itu dari empirisnya dia, memorinya dia tentang melihat kuda itu seperti apa. Atau bahkan dia melihat pertunjukan orang yang menunjukkan apa
menjadi tokoh kuda itu seperti apa, gerakannya seperti itu, yang akhirnya mungkin tontonnya sama-sama kalian, akhirnya tanda yang terbaca, sign yang terbaca itu jadi sama. Oke? Selanjutnya, Nah, tadi apa? Panasa tadi jawabannya. Apa? Salah. salah. Jawabannya combro kedinginan. Oncom. Oncom kedinginan. Oncom gimana sih? Hah? Oncom kedinginan. Yang ini gagal total ya. Oke, ini belajar lagi ya. Tadi udah. Iya. Tadi ayah Orang kepanasan. Iya, Iya, kepanasan. Panasan. sedikit tepat. Liberty kepanasan. Oh, Pantul Liberty kan begini. Ya. oh, pantesan. Oke. Nggak usah ada penjelasannya, nggak usah ada penjelasan. Tapi interpretasinya bisa jadi banyak banget. Orang ini dia bisa megang payung. Begini ya udah pasti kepanasan kan? Iya. Atau bisa jadi yang lain apa kita tahu? Gerang. Tandanya banyak. Jemper bisa, jemper Bisa gini juga bisa, coba gini guys. Tapi kepanasannya benar ya? Oke, ada dua yang hampir benar. Gimana kalau tanda itu ditumpuk, gerakan itu ditumpuk, dan harus ada identifikasi yang jelas, memunculkan gerakan yang jelas dengan maksud yang jelas, karena ada teksnya tadi ya. Oncom basah, berarti panzan itu ada teksnya. Kalau yang punya aku, Ada listrik tadi mau bilang. salah. Timbangan, bawang. Kita aja nggak nyampe ke sayur ya. Oh, ya oke. Ya udah. Oke. Ya. Intinya sebuah pertunjukan itu adalah satu bentuk representatif dari sesuatu, entah itu teater pertunjukan atau teater apapun. Jadi pada akhirnya itu sudah menjelaskan sesuatu sebenarnya pada saat itu ditunjukkan. Jadi kalau ada pertanyaan, makanya aku suka lucu juga kalau ada sesi diskusi, tadi nyeritain tentang apa sih? Lah berarti lu nggak nonton kan gitu. Apa yang saya pertunjukkan kalau kamu masih tanyain itu tadi apa? Berarti nggak ada gunanya dipertunjukkan. Itu tadi sebuah gerak di atas panggung adalah representasi dari sesuatu hal lain. Itulah. Iya, kita tepuk tangan dulu sekarang. Masuk dulu. Ya. 1, 2, 3. Nice. Sekali lagi kita dari Kabinet Corona sampai undur diri. Terima kasih dari kita. Sampai bertemu di talk show berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bulan April kita ada kegiatan juga di teater juga ya. Betul, karena tubuh nanti bakal tiketing rencananya di awal April. Pengennya ya. Mungkin sutradaranya dari Wah, kita mau kolaborasi. Karena outputnya Karena output dari ini. Prosesnya dimulai kapan itu? ya dari kita rencanakan abis ini ya. Boleh. Pokoknya nanti ada Aku nih kebanyakan diundang tuh ketika pertunjukannya udah jadi ya. Tapi aku lebih senang ketika aku diundangnya ketika prosesnya. Iya. Pokoknya bang, stay tune terus di IG Mas ini kita bakal ada kegiatan, ada pentas juga. Saksikan. Bareng juga kita prosesnya. Iya. Nah, tadi lagi untuk tangan-tangan kreatifnya. Ya, Oke. Kalau itu benar mengaji. Salah dong. Ini harus ada Ini mah udah. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.